Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Nur Aziza dengan NIM 23060210013 kelas 6A dari program studi Tadris IPA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem ekskresi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Kapita Selekta IPA dengan dosen pengampu Ibu Feni Widianti MPD. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi para penonton semuanya. Selamat menonton. Baik, pada poin pembahasan kali ini terdiri dari 4 poin. Yang pertama yaitu pengertian sistem ekskresi dan integrasi keislaman. Yang kedua yaitu struktur dan fungsi dari sistem ekskresi. Yang ketiga yaitu gangguan sistem ekskresi. Dan yang terakhir yaitu miskonsepsi pada materi sistem ekskresi. Yang pertama yaitu pengertian dari sistem ekskresi. Ekskresi sendiri adalah proses pengeluaran sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan oleh tubuh. Sisa metabolisme yang sudah dikeluarkan ini disebut dengan ekskret. Jadi sistem ekskresi adalah kemampuan untuk menjaga keseimbangan tubuh dengan cara membuang bahan-bahan sisa metabolisme yang dikeluarkan melalui sel. Selain untuk mengeluarkan sisa metabolisme, sistem ekskresi juga berfungsi untuk mengatur tekanan, osmosis lingkungan, serta mengatur sebagian besar penyusun cairan tubuh. Sistem ekskresi ini terdiri dari 4 organ. Yang pertama yaitu hati, paru-paru, ginjal, kemudian yang terakhir adalah kulit. Kemudian di dalam Al-Quran sendiri sudah tertera bahwasanya sistem ekskresi ini sudah didesain oleh Allah dengan begitu rapi dan tertata serta memiliki struktur sendiri yang berkaitan dengan fungsinya sehingga proporsinya kerjanya sungguh luar biasa, yaitu tertera pada Quran surah At-Tin ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Materi yang kedua yaitu struktur dan fungsi dari sistem ekskresi. Organ yang pertama yang kita akan bahas yaitu ginjal. Apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu ginjal? Jadi ginjal merupakan organ ekskresi yang sangat penting karena organ ini membuang sisa metabolismenya dalam jumlah yang besar, yaitu melalui urin. Secara anatomi sendiri ginjal ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu lapisan luar yang disebut dengan korteks atau kulit ginjal, kemudian lapisan yang paling dalam berupa rongga disebut dengan sumsum ginjal atau medula. Kemudian fungsi ginjal yaitu menyaring darah. Dari proses penyaringan dikeluarkan zat sisa berupa urin. Jadi ketika kita membuang air kecil itu adalah merupakan salah satu bagian sistem ekskresi. Jadi sebelum urin itu dikeluarkan kemudian ditampung dulu di kandung kemih, ketika kita ingin buang air kecil maka urin itu akan keluar. Urin akan mengalami beberapa proses yang ada 3. Yang pertama yaitu filtrasi. Filtrasi ini terjadi di glomerulus menghasilkan yang namanya urin primer. Yang kedua yaitu tahap reabsorpsi, di mana tahap reabsorpsi ini terjadinya di tubulus contractus proximal menghasilkan urin sekunder. Dan yang tahap yang terakhir yaitu augmentasi atau penyerapan kembali terjadi di tubulus contractus distal menghasilkan urin sesungguhnya yang kemudian akan ditampung di kandung kemih. Organ yang kedua yaitu kulit. Kulit merupakan organ ekskresi yang mengeluarkan bahan yang hampir sama dengan ginjal, yaitu sampah nitrogen berupa urea dalam bentuk keringat. Berbeda dengan ginjal, kalau ginjal mengeluarkannya berbentuk urin, kalau kulit mengeluarkannya berbentuk keringat. Kulit ini berfungsi untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya dari kerusakan-kerusakan kulit fisik karena gesekan, penyinaran, kuman, dan zat kimia. Selain itu, kulit juga berfungsi untuk mengurangi kehilangan air, mengatur suhu tubuh, menerima rangsangan dari luar, dan juga sebagai organ ekskresi. Kemudian anatomi kulit. Seperti dengan ginjal tadi, cuman kalau di kulit ini, kulit itu terbagi menjadi 3 bagian seperti yang sudah terlihat pada gambar. Yang pertama yaitu lapisan luar atau yang disebut dengan epidermis. Lapisan yang kedua yaitu lapisan dalam yang disebut dengan dermis, dan lapisan yang terakhir yaitu lapisan paling bawah yang disebut dengan hipodermis. Yang organ yang ketiga yaitu hati. Hati merupakan organ ekskresi yang memiliki kemampuan menetralisir
menetralisir racun dan menghasilkan getah empedu. Hati menjadi tempat perombakan sel darah merah yang rusak menjadi empedu. Empedu yang dihasilkan akan disimpan dalam kantong empedu yang disebut dengan bilirubin. Bilirubin adalah produk utama dari penguraian sel darah merah yang sudah tua. Kemudian bilirubin ini disaring dari darah oleh hati dan dikeluarkan pada cairan empedu. Sebagaimana hati menjadi semakin rusak, bilirubin total akan meningkat. Sebagian dari bilirubin total termetabolisme dan bagian ini disebut dengan bilirubin langsung. Bila bilirubin langsung adalah rendah sementara bilirubin total tinggi, hal ini menunjukkan kerusakan pada hati atau pada saluran cairan empedu di dalam hati. Kemudian ada beberapa fungsi hati. Yang pertama yaitu sebagai tempat untuk menyimpan gula dalam bentuk glikogen. Yang kedua yaitu menetralkan racun yang masuk ke dalam tubuh dan membunuh bibit penyakit. Yang ketiga yaitu mengatur kadar gula dalam darah. Yang keempat yaitu tempat pengubahan provitamin A menjadi vitamin A. Yang kelima yaitu menghasilkan empedu yang berguna untuk mengemulsikan lemak. Yang keenam menguraikan molekul hemoglobin tua. Yang ketujuh menghilangkan hormon-hormon berlebihan, membentuk protein tertentu dan kemudian merombaknya. Dan yang terakhir yaitu tempat pembentukan dan pengeluaran lemak dan kolesterol. Organ yang terakhir yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan organ ekskresi yang mengeluarkan sisa metabolisnya itu berupa karbon dioksida dan juga uap air. Manusia dan beberapa makhluk hidup lainnya menggunakan paru-paru sebagai alat pernafasan. Paru-paru melakukan proses pengambilan oksigen dari udara dari luar menggunakan rongga hidung. Kemudian karbon dioksida dan uap air ini sebagai sisa metabolisme akan menjadi sampah atau racun bagi tubuh, maka harus dikeluarkan melalui hidung lagi. Jadi mengambilnya juga melalui hidung, mengeluarkan sisa metabolismenya juga melalui hidung. Maka dari itu paru-paru sebagai salah satu organ dalam sistem ekskresi. Yang selanjutnya, bagaimana sih proses pertukaran gas itu? Jadi karbon dioksida hasil metabolismenya itu akan diikat oleh hemoglobin atau terlarut dalam plasma darah dengan membentuk ion bikarbonat. Kemudian darah yang kaya akan karbon dioksida masuk ke dalam jantung dan kemudian dialirkan lagi menuju paru-paru. Saat darah ada dalam pembuluh darah kapiler yang berdekatan dengan alveoli, maka terjadilah proses difusi, yaitu proses perpindahan molekul gas dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi rendah. Kemudian sel darah yang konsentrasi garis karbon dioksida yang tinggi itu akan pindah ke alveoli. Kemudian di dalam alveoli yang memiliki konsentrasi oksigen tinggi akan pindah ke sel darah. Setelah itu karbon dioksida dan uap air dikeluarkan melalui hidung. Materi yang ketiga yaitu gangguan pada sistem ekskresi. Yang pertama yaitu ginjal. Di sini ada beberapa penyakit. Yang pertama yaitu batu ginjal, albuminuria, hematuria, diabetes insipidus. Kemudian yang terakhir yaitu kanker ginjal. Gangguan yang kedua yaitu pada kulit. Di kulit ini ada beberapa gangguan yang sering kita alami yaitu jerawat, biduran, biang keringat. Yang keempat kanker kulit. Yang terakhir yaitu ringworm. Gangguan sistem ekskresi yang ketiga yaitu pada paru-paru. Yang pertama ada asma, TBC, dan yang ketiga ada pneumonia. Gangguan yang terakhir yaitu pada hati. Di hati ini biasanya terjadi hepatitis dan juga penyakit kuning. Materi yang terakhir yaitu miskonsepsi. Biasanya di dalam proses pembelajaran itu terjadi miskonsepsi. Yang pertama yaitu sistem ekskresi mengeluarkan racun, bukan zat produk sisa metabolisme. Itu merupakan miskonsepsi ya. Jadi konsep benarnya yaitu sistem ekskresi adalah proses pengeluaran substansi kimia yang memiliki kegunaan tertentu adalah fungsi ekskresi. Ekskresi merupakan pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan oleh tubuh. Jadi bisa digarisbawahi bahwa sistem ekskresi ini pengeluaran zat sisa yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Miskonsepsi yang kedua yaitu albuminuria, penyakit penyebab kerusakan ginjal adalah terjadi pada glomerulus ginjal dan hati. Nah, ini merupakan sebuah pernyataan yang salah. Konsep yang benar yaitu albuminuria adalah penyakit terjadi akibat ginjal tidak melakukan proses penyaringan yang disebabkan pada kerusakan pada glomerulus. Jadi kerusakan ini terjadi pada glomerulus sehingga tidak melakukan proses penyaringan dengan baik. Miskonsepsi yang ketiga yaitu ginjal dapat memproduksi darah. Pernyataan ini salah, di mana konsep benarnya adalah ginjal dapat membuang zat sisa yang ada dalam darah kemudian dikeluarkan melalui urin. Zat awal sebelum masuk ginjal adalah darah.
darah tersebut mengalami 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan juga augmentasi. Pada setiap proses ini menghasilkan urin primer, sekunder, dan juga urin sesungguhnya. Di sini ada beberapa glosarium yang mungkin teman-teman masih belum mengerti apa maksud dari kata tersebut. Yang pertama yaitu ekskresi. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan tubuh. Yang kedua yaitu medula. Medula adalah lapisan bagian dalam yang mengandung struktur-struktur seperti nefron. Jadi medula ini terdapat pada ginjal. Yang ketiga yaitu metabolisme. Metabolisme adalah serangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam sel makhluk hidup untuk mempertahankan kehidupan. Yang keempat adalah nefron. Nefron ini merupakan unit fungsional dari ginjal yang bertanggung jawab untuk menyaring darah, mengeluarkan zat sisa, dan juga membentuk urin. Yang terakhir yaitu osmosis. Osmosis adalah proses perpindahan air atau pelarut lainnya melalui membran semi-permeable dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Video penjelasan saya tadi bersumber dari buku dari Ibu Muslimah Susilayati, Ibu Anggun Zuweida, dan juga Ibu Feni Widianti yang diterbitkan pada tahun 2020 dengan judul Kapita Selekta IPA yang diterbitkan di Salatiga FTIK UIN Salatiga. Sekian video pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan saya memohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.